Institusi keuangan syariah pun telah divariasi dengan lahirnya dan hadirnya fintech syariah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sangat terima kasih dengan kehadiran kedua pakar yang mewakili praktisi dari BNI dan mewakili akademisi dari Universitas Yarsi. Kami dari IBS ingin sekali anak didik kami, lulusan dari IBS nanti yang memilih untuk berkiprah di dunia industri jasa keuangan syariah itu akan siap pakai dan dapat memberikan prestasi dan kontribusi yang unggul kepada stabilitas sistem keuangan khususnya dan kepada perekonomian Indonesia umumnya. Saya atas nama IBS memberikan apresiasi kepada Pak Muhammad Ihsan dan Profesor Gerfuda atas keleluasaan waktunya pada hari ini berkenan memberikan sharing session dengan tema Talent Gap di Industri Jasa Keuangan Syariah. Indonesia akan disampaikan oleh Bapak Rizal Jafara SE. Ada Bapak Rizal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Mbak Putitu Kusumaning Putih, Ketua IBS yang saya hormati, dan Wakil Ketua IBS, para pengurus IBS, serta rekan-rekan dari yayasan, dan juga dari narasumber pagi ini, serta para mahasiswa IBS yang kami cintai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa berjumpa dalam ruang virtual ini untuk mendengarkan bersama mengenai paparan mengenai gap dari talent di bidang keuangan syariah. Saya menyambut baik acara-acara dilakukan oleh IBS yang dipelopori oleh IBS ini sangat baik, dan di tengah-tengah. Terima kasih kepada Ibu Puspita yang telah membacakan CV saya. Saya akan bertindak sebagai moderator kegiatan sharing session pagi ini dengan topik talent gap di industri lembaga jasa keuangan syariah. Namun sebelum saya mulai sharing session ini, saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan, penghormatan kepada hadirin, terutama kepada Bapak Rizal Jafara selaku Ketua YPPI dan Bapak Edi Santoso selaku Sekretaris dan Bapak Dr. Muti sebagai Bendahara YPPI. Juga saya sampaikan penghormatan kepada Ibu Dr. Kusumaning Putih Sandriharmi Sutiono selaku Ketua IBS dan para pimpinan struktural IBS. Waket 1 Bapak Dr. Suparta, Waket 2 Bapak Gatot Sugiono SE MBA, dan Waket 3 Ibu Dr. Nuri Wulandari SE MSc. Juga kepada Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, lingkup IBS, pada rekan-rekan Bapak Ibu dosen tetap, tim perumus perubahan kurikulum 2020, serta perwakilan mahasiswa Indonesian Banking School. Juga tidak lupa kepada tamu undangan dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga keuangan perbankan syariah, serta semua handai tolan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terkait dengan pengembangan SDM, terutama adanya perkembangan teknologi digital, dan bagaimana talent gap dapat diatasi oleh industri dalam memenuhi kebutuhan SDM tersebut. Sebagaimana topik yang telah disebut tadi, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan mengenai talent gap SDM pada lembaga jasa keuangan syariah.
terutama akibat adanya perubahan pengembangan teknologi digital pada industri ini. Dikaitkan juga dengan konsep pengembangan kampus merdeka. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan pemaparan visi BNI Syariah, yakni Shaping Future Islamic Economics Leader, terkait perkembangan digital bank dan kebutuhan SDM pada industri perbankan syariah. Pemaparan tersebut secara khusus dan diharapkan dapat menjadi materi evaluasi yang bermanfaat bagi perbaikan, pengembangan, dan perubahan kurikulum 2020 yang baru bagi Indonesian Banking School untuk menjadi penyedia SDM keuangan berbasis teknologi digital terbesar terbaik di Indonesia. Hari ini hadir dua pembicara yang akan terlibat dalam diskusi panel. Masing-masing pemaparan tersebut akan memiliki alokasi waktu 30 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hadirin, untuk mempersingkat waktu, marilah kita perkenalkan pembicara pertama, Bapak Profesor Dr. Nurul Huda, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ibu Kepala serta Sekretaris Prodi Akuntansi, Manajemen, dan Syariah, serta Bapak Sekretaris Prodi S2 Magister Manajemen. Dan tentu rekan-rekan dosen tetap dan staf IBS yang berbahagia, tak lupa tentunya adalah sahabat-sahabat mahasiswa. Yang pertama, izinkan saya memaparkan terkait dengan apa yang menjadi topik kita, talent gap pada lembaga keuangan syariah. Ada 3 agenda materi yang akan saya coba sampaikan. Next. Atau kalau diizinkan biar saya merdeka. Yang kedua, lembaga keuangan syariah, bagaimana trennya hingga sampai saat ini. Nah, kemudian baru yang ketiga kita masuk ke dalam esensi SDM lembaga keuangan syariah. Tentu nanti saya akan berbagi dengan rekan saya dari BNI terkait dengan lembaga keuangan syariahnya. Yang pertama, konsep kampus merdeka. Salah satu hikmah dari adanya COVID-19 ini, kita dimunculkan konsep yang namanya kampus merdeka. Ada 4 hal ketika bicara kampus merdeka di sana, yaitu yang pertama terkait dengan kemudahan menjadi PTN berbadan hukum. Ini sebenarnya pernah terjadi sebelumnya, tapi kemudian ada judicial review, ya, ditinjau kembali, akhirnya kembali lagi. Universitas seperti UI, IPB, ya, menjadi dampak adanya PTN, satu paradigm yang baru. Sehingga nantinya ke depan dosen itu hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Salah satunya juga cirinya adalah dia lebih suka menggunakan yang namanya digital. Berarti orientasi harus juga digeser ke arah hal itu. Usia yang diperkirakan di tahun 2020 saat dengan predikat cum laude. Selanjutnya di tahun 2015 mengikuti selesai di program Magister Sains Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Untuk berkenan dengan alokasi waktu kurang lebih 30 menit, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bambang, Bapak Ibu wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini, walaupun melalui media daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahmi di antara kita semua. Maaf, yang saya hormati, mohon bantuan share screen. Oh iya, saya mohon izin mungkin seperti Pak Profesor Nurul Huda, saya yang share boleh, Bapak, karena biar saya bantu. Baik. Sudah terlihat? Mohon maaf. Iya. Iya, silakan Pak. Ya. Baik.
Yang saya hormati Bapak Rizal Jafara, SEMA, Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Bapak Harimukti Gunawan, SKLLM, Bendahara YPPI, Bapak Edi Susanto, SEMM, Sekretaris YPPI, Ibu Dr. Kusuma Ningtuti, SHLLM, Ketua IBS, Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Gatot Sugiono, SEMBA Caretaker, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, lalu Ibu Dr. Nuri Andayani, SEMSC, Wakil Ketua 3 Bidang Kemanusiaan. Selanjutnya Bapak Ibu Kepala dan Sekretaris Prodi Akuntansi, Manajemen dan Syariah, serta Bapak Sekretaris Prodi S2 Magister Manajemen, Bapak Ibu dosen tetap IBS, staf IBS, serta perwakilan mahasiswa yang saya cintai. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dalam acara ini, sehingga mudah-mudahan berkesempatan memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan kualitas SDM industri keuangan syariah ke depan. Materi yang saya akan sampaikan beberapa waktu ke depan saya beri judul Shaping Future Islamic Economy Leaders. Telah mengajarkan kita secara terintegrasi dan komprehensif terkait cara jual beli dan mengharamkan riba. Ini yang selalu di 3.000 triliun mencakup halal food, halal fashion, media, tourism, healthcare, kosmetik, dan umroh, haji dan umroh. Angka-angka ini tentu membuat kita terpacu bahwa peluang di depan sangat besar, dan ini dibutuhkan support dari berbagai pihak, dan terutama dari internal kita adalah penguatan SDM. Dan alhamdulillah pada siang hari ini melalui IBS ini kita bisa sharing, forum ini kita bisa sharing bagaimana kita bisa men-shaping ke depan terkait future economic leader, sehingga market ini bisa tergarap, tidak hanya angka-angka proyeksi namun bisa menjadi realisasi. Pemerintah mendukung penuh Bapak Ibu sekalian. Ini yang mungkin ke depan bisa dikembangkan seperti itu. Nah, lalu ke implementasinya. Bagaimana sih setelah kita tahu tadi 3 hal tadi, lalu menarik dan menurut saya ini sangat bermanfaat diskusi pada hari ini, dan saya terus terang sangat bersemangat untuk mengikutinya, karena ini menjadi nostalgia tersendiri buat saya. 2006 hingga 2010 kebetulan saya bertugas di Departemen Perbankan Syariah di Bank Indonesia pada waktu DPBS belum dialihkan ke OJK. Dan penempatan saya di DPBS pun menjadi sangat menarik karena itu ada sejarahnya sendiri ketika saya sebelumnya bukan di London. Tetapi untuk ringkasnya ini sebetulnya ada dua saja, pertanyaan ataupun pandangan yang mendukung apa yang tadi disampaikan oleh narasumber. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Nurul Huda. Saya sangat sepakat bahwa kurikulum bidang pendidikan yang terkait dengan program studi bidang ekonomi keuangan syariah ini memang mau tidak mau harus mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di industri, ya. Dan kita pahami bahwa perkembangan industri ekonomi, keuangan, dan perbankan secara keseluruhan, baik yang terkait dengan ekonomi syariah, ini tidak bisa kita lepaskan dari perkembangan ekonomi secara umum. Ekonomi nasional, jauh kita ketahui bahwa dari sekian, tadi ada 100 sekian perbankan syariah, yang sebagian besar itu masih berupa unit usaha syariah. Artinya masih ada keterkaitan dengan event rahmatan linnas, rahmatan lil alamin. Sehingga secara bercanda saya bilang mungkin kalau jin-jin yang kaya punya harta itu tahu, mungkin mereka akan bawa hartanya ke kita gitu kan.
Islam. Nah, kenapa ini menjadi penting? Mohon maaf, kenapa ini menjadi penting? Karena pertanyaan kapan segala macam. Dan ini tidak mungkin kita hanya lakukan sendiri kalau kita tidak membuka diri kita, membuka paradigma kita untuk bisa berkolaborasi dengan para investor pemilik dana. Bahwa kita mengundang mereka tentu dengan sebuah keyakinan, if you want to involve in our economy. Gunawan yang sudah menyampaikan pertanyaannya, mungkin jelas di sini ada tertuju kepada Bapak Profesor Nurul Huda, dan pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Muhammad Ihsan, kepada Bapak Muhammad Ihsan. Kuat saja ya, artinya memang tentu ketika nanti mendesainnya kita nggak bisa juga menghilangkan sama sekali dimensi yang namanya pengembangan ekonomi dalam konteks secara umum. Ya, jadi makanya tadi kalau saya lihat dari tayangan yang ada di IBS, dia dibagi dalam step-step tadi ya, semester 1, 2 tahapannya ada ya. Nah, saya kira arahnya nanti tinggal memasukkan di ranah tahapan 1 dan tahapan 2 tadi. Yang kedua terkait dengan sedikit komentar aja ya, memang di kita aja Pak Hari agak lama ya. Saya kebetulan kalau ingat di BI itu dari sejak BI baru dalam bentuk divisi ya, jadi zamannya Pak yang pertama sekali saya lupa ya, Pak Harisman. Pak Harisman ya, zaman Pak Harisman. Nah, saya di IAI sudah terus berjalan seiringan dengan BI. Di kita di perspektif kalaupun boleh Terkait dengan prodi asalnya itu tetap akan dipertahankan. Bapak Muhammad Ihsan, silakan. Ya, terima kasih Pak Harimurti terhadap pertanyaannya. Pendapat Pak bahwa perkembangan atau pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia itu seperti yang saya tampilkan tadi di slide materi, ada paradoks seperti itu, di mana di negara yang tidak muslimnya tidak sebanyak Indonesia, perkembangan ekonomi Islamnya jauh lebih besar, termasuk di Inggris yang mereka lebih well known dengan profit loss economics gitu Pak ya. Oleh karena itu Pak, cuman yang kita lakukan, terutama kami di BNI Syariah saat ini, yang kami gaungkan spiritnya adalah SDM kami harus punya dua hal Pak utama, yaitu yang pertama global, yang kedua modern. Global ini artinya memang globalisasi terbuka, yaitu berkembang ke arah yang jauh lebih besar lagi, di mana alhamdulillah per bulan kemarin kami telah masuk ke buku 3 Pak, sehingga kami akan diperkenankan untuk buka cabang di luar negeri seperti itu, sehingga semakin mengglobal lah ekonomi perbankan syariah di Indonesia ini. Tentu saja globalisasi itu merupakan poin yang penting dalam peningkatan meng-catch up pertumbuhan ekonomi syariah ke depan, terutama perbankan syariah. Lalu yang kedua modern Pak. Modern ini dituangkan ke dalam digitalisasi. Proses digitalisasi sendiri menjadi sangat penting untuk mendukung kita menjadi lebih modern, di mana di masing-masing perbankan saat ini, perbankan syariah, ada divisinya namanya divisi digital banking Pak. Jadi divisi khusus untuk membackup perkembangan digitalisasi, zaman digitalisasi sekarang. Terkait ekonomi Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga konsep rahmatan lil alamin ini harus kita gaungkan. Ada 4 hal Pak, yang ada 4 pelaku yang harus mengembangkan itu. Utama yang pertama adalah syariah sendiri atau institusi keuangan syariah sendiri, di mana kami institusi keuangan syariah itu, terutama di BNI Syariah, mempunyai prinsip Pak, bahwa dakwah first, business follows. Nah, ini yang mungkin menjadi uniqueness dari institusi keuangan syariah, di mana bisnis itu follows dari dakwah, dakwah first, business follows. Ini nilai-nilai yang menurut saya sangat baik untuk mencirikan kita sebagai SDM di institusi keuangan syariah. Yang kedua, yang pertama adalah banknya, yang kedua adalah ulama, ulama atau pendakwah ya, tidak hanya terbatas pada ulama. Pendakwah ini untuk menyampaikan pesan secara literally dari ketentuan Al-Quran dan hadis terkait ketentuan syariah, di mana contohnya Pak, bahwa
tidak banyak saat ini mungkin kita semua yang hadir di sini bahwa memahami yang simpel saja, bahwa contohlah produk deposito di perbankan. Sebenarnya produk deposito di perbankan syariah, akadnya kan mudharabah, Bang. Mudharabah itu kan kita bersyirkah, harus siap rugi, Bang. Ada nggak di antara masyarakat yang sekarang itu yang paling simpel saja, bahwa ketika bikin deposito itu harus siap rugi juga sebenarnya ya, bahwa makanya di perbankan syariah itu naik turun yield yang diterima. Sebenarnya hal-hal seperti itu ketika itu sudah tertanam tersebar luas di kalangan masyarakat, maka perbankan ekonomi syariah ini tentu akan lebih cepat ke depannya catch up-nya karena yieldnya bisa lebih terkontrol. Lalu yang ketiga adalah dari sisi regulator, Pak, OJK. Ada terkait konun, lalu ketentuan dari pemerintah terkait misalnya ke depannya ada wacana halal food itu disebut dia halal, untuk sertifikasi halal minimal 20% dari transaksinya menggunakan transaksi keuangan syariah. Ini kan hal-hal yang untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah juga. Dan yang terakhir dari institusi pendidikan, ada 4. Yang terakhir institusi pendidikan yang kita lakukan saat ini, Pak. Sehingga supply dari institusi pendidikan ketika lulusannya itu telah terbekali dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, ketika dia lulus maka ini akan jadi smoothing ketika dia sudah diterima di institusi keuangan. Maka dengan 4 hal ini dilakukan secara simultan, maka insya Allah ke depannya percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia ini akan semakin cepat lagi gitu, Pak. Yang selama ini barrier-nya 5%, ya kita langsung patokan sekarang 2 kali lipat, ya harus lebih dari 10% dalam 5 tahun ke depan atau sebagainya. Demikian, Pak. Di sini ada beberapa chatting di grup. Oleh karena itu, untuk mampu berinovasi, menciptakan produk-produk syariah yang membuat terobosan, kira-kira pelajaran apa yang perlu dimasukkan di dalam perubahan penyempurnaan kurikulum prodi keuangan dan perbankan syariah. Mungkin itu mungkin Pak Profesor Nurul Huda. Mungkin waktunya dipersilakan kepada Pak Profesor. Ya, makasih Pak Bambang, Ibu, makasih banyak Bu. Saya kira saya setuju yang Ibu sampaikan. Jadi makanya secara aplikasi tadi saya sudah jawab. Jadi kita ada namanya desain produk lembaga keuangan syariah. Ini nanti yang bagian yang memang menghasilkan desain-desain produk yang akan digunakan oleh industri. Makanya tadi saya lebih cenderung mengatakan kalau dia sifatnya team pitching, maka nanti disitulah masuk antara praktisi dengan akademisinya itu sendiri. Jadi akademisi tentu akan bersinergi dengan praktisi tadi untuk mendesain produk-produk lembaga keuangan syariah. Nah, itu sangat dibutuhkan saat ini, Bu. Jadi mohon maaf saya sedikit lari ke lembaga Islamic Social Finance, Bu. Misalnya di industri zakat dan wakaf. Sekarang kita kembangkan, Bu. Jadi kemarin kita di wakaf mengembangkan cash wakaf link sukuk. Ilmunya nggak ada kita, Bu. Makanya kan butuh di dunia perguruan tinggi support itu sebenarnya. Bagaimana kita mencoba mengkombinasikan antara sukuk dengan wakaf. Kita keluarkan cash wakaf link sukuk. Jadi satu produk yang sifatnya makro. Yang kedua, kemarin kita kembangkan yang namanya Kalisa, gerakan wakaf. Jadi artinya kita wakaf peduli Indonesia. Kita create namanya Kalisa. Nah, dengan asumsi apa? Akan lebih mudah orang untuk mencernanya. Nah, kemudian kita desainnya model apa? Kita desain model wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, ini kan namanya desain-desain kepada pertanyaannya Ibu Wiwi, meliputi teks financial planning, auditor, asuransi, dan risk management. Apakah semua itu adalah spesifik konsep teori syariah atau secara general? Nah, di sini Ibu Wiwi bisa kita padukan dengan pertanyaannya dari Ibu Nuri Wulandari, Ibu Wakil Ketua 3, ya, terkait ini kepada Bapak Profesor Nurul Huda dan Bapak Muhammad Iksan. Mohon masukan kira-kira sertifikat apa yang penting dimiliki praktisi di bidang keuangan syariah.
apakah ada referensi institusi khusus dan dari dalam atau luar negeri? Ya, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan pertama mungkin kita mintakan komen atau jawaban daripada Bapak Muhammad Ihsan. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwi terkait professional qualification, apakah seperti teks tadi dibutuhkan hanya fokus ke syariah saja atau tidak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa seperti yang tadi dipaparkan di materi tadi, bahwa di perbankan itu kan banyak divisinya, sub-divisinya. Jika tergantung nanti dari sisi mahasiswa itu meng-approach untuk di posisi mana gitu. Ketika dia ingin masuk nanti di dunia perbankan, setidaknya dia punya dulu preferensi. Ketika minat dan bakat dia memang murni di keuangan, maka dia langsung approach untuk ke divisi keuangan. Tentunya di divisi keuangan perbankan syariah tidak hanya memahami akuntansi keuangan syariah saja, harus ke semua pendidikan terkait konvensional dan syariah. Jadi itulah spesifikasi lebih yang harus dituntut terhadap talent. Kita ada rule of games-nya, ya, apalagi dalam kondisi COVID sekarang ini, ya. Jadi kita kasih keuangan ketika ingin meng-hire fresh graduate, katakanlah seperti itu. Nah, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa kacamata perekrutan dari institusi keuangan syariah tentu saja kacamatanya sebenarnya masih kacamata umum dalam perekrutan karyawannya, sehingga hal ini menjadi concern juga dari perguruan tinggi untuk menyiapkan lulusannya. Apa sih yang step-step yang harus dilalui oleh dalam perekrutan karyawan tersebut? Yang pertama tadi yang seperti saya sampaikan, saya mempersempit saja bahwa tesnya kan sama Pak, bahwa yang pertama administratif itu yang kita ketahui bahwa IPK, katakanlah IPK-nya itu kalau di kami, katakanlah untuk standar ODP itu IPK-nya 3. Tentu saja ini dari seluruh institusi pendidikan kan semua akan masuk Pak. Itu akan perlakuannya masih sama. Lalu kita masuk pada tes berikutnya, itu adalah wawancara atau pendidikan tes kemampuan dasar dan wawancara. Nah, di sini akan tersaring karena kualifikasinya kami akan order kepada pihak ketiga yang akan mengetes si calon karyawan. Spesifikasi yang kami inginkan itu seperti yang saya sampaikan dalam materi tadi, bahwa yang pertama dia harus mencerminkan integritasnya dari touch the heart-nya. Yang kedua, feel the brain, bahwa mereka mempunyai spesifikasi terutama soft skill yang bisa membedakannya Pak. Jadi banyak case-case dalam perekrutan karyawan itu banyaknya itu gagalnya itu di tahap-tahap wawancara psikologis ataupun wawancara dari user. Nah, ini nih yang menjadi kekhawatiran kami, apakah institusi pendidikan telah menyiapkan hal ini kepada mahasiswanya, karena itu akan jadi mandatori untuk diuji begitu. Nah, itu kan harus disiapkan daripada mereka itu belajar sendiri, waktunya sempit dari kelulusan mereka sampai mereka mencari pekerjaan di industri keuangan syariah begitu. Nah, itu menurut saya bisa menjadi daya tawar lebih bagi perguruan tinggi yang bisa menyiapkan itu. Nah, itu hal-hal yang menurut saya seperti yang saya sampaikan Pak. Dan tambahan lagi sedikit, value added dari equip the hand-nya. Value added itu tentu juga akan menjadi nilai tambah. Misalnya si calon pelamar tadi, mahasiswa lulusan tadi, menyatakan dia telah magang di tempat keuangan A sebelumnya. Nah, itu tentu saja bagi kami yang akan meng-hire mereka menjadi nilai plus, mereka menjadi pertimbangan apabila touch the heart dan feel the brain-nya pada level yang sama. Active the hand-nya lah yang akan menentukan bahwa si A lebih baik dari si B, preferensinya dari kacamata kami. Nah, daya tawar, kalau ditanya tadi daya tawar dari pertanyaan Bu Alvin, menurut saya yang harus disiapkan cukup konsep 3 tadi yang disuangkan dalam kurikulum,
itulah sangat link and match dengan yang kami harapkan di industri praktisi di industri keuangan. Saya daya tawarnya semakin bisa mencakup itu talent dari lulusan IBS itu mencakup dari 3 hal tadi, maka itulah semakin tinggi daya tawarnya di depan di mata kami sebagai user. Demikian Pak Bambang. Peningkatan kemampuan soft skill lulusan. Selanjutnya diharapkan daripada pelaksanaan pendidikan pada prodi-prodi perbankan dan keuangan syariah sebaiknya bisa menata ulang kurikulum agar mampu menyiapkan sumber daya manusia atau sumber daya insaninya yang siap ke dunia kerja dan untuk dapat diserap oleh industri keuangan dan perbankan syariah yang telah mulai melakukan perubahan yang masif sejalan dengan penerapan teknologi digital. Kurikulum syariah perlu didesain agar mampu memenuhi kebutuhan akademik dan profesi. Oleh karenanya, masalah soft skill dapat menjadi suatu terobosan upaya meningkatkan penyerapan di kalangan industri perbankan melalui program magang, startup, and incubation, student exchange, dan syariah entrepreneurship. Demikian disampaikan kesimpulan ini, dan tentu tidak ada gading yang tidak retak. Saya merasa banyak hilaf, banyak kekurangannya, banyak tidak menyebatkan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dengan itu saya secara pribadi memohon maaf lahir batin daripada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan kita. Terima kasih Prof. Nurul, Pak Okan, Ibu Titu, Pak Rizal, Pak Edi, Pak Hari. Makasih. Bagus acaranya. Terima kasih Pak Rizal, Bu Titu, ya. Pak Hari, ya. Sukses selalu Ibu. Amin, insyaallah Pak. Ya Pak Rizal, Pak Edi. Ya Pak. Kasih saya izin live ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.